Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Binda Mulyani. Kali ini masih tetap membahas pelaporan keuangan standar akuntansi. Yang pertama ada perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Pada waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Sedangkan Profesor Soemarjo baru menyelesaikan pendidikan akuntannya di negeri Belanda pada tahun 1956. Akuntan Indonesia pertama yang merupakan lulusan dalam negeri adalah Basuki Siddhartha Hendra Darmawan, Tang Tongjo, dan Go Tishing. Mereka lulus pada pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Profesor Soemarjo memprakarsai berdirinya Perkumpulan Akuntansi Indonesia. Dengan menyadari keindonesiaannya, mereka berkeyakinan bahwa tidak mungkin menjadi anggota IPA Netherlands Institute van Accountant atau FGA Training Academy Gevonen Accountant. Mereka juga berpendapat bahwa kedua lembaga itu dipastikan tidak mungkin akan memikirkan perkembangan dan pembinaan akuntan di Indonesia. Pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 1957, kelima akuntan mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia dan bersepakat untuk mendirikan Perkumpulan Akuntan Indonesia. Karena pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua akuntan yang ada, maka diputuskan untuk membentuk panitia persiapan pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Panitia ini bertugas menghubungi akuntan lainnya untuk menanyakan pendapat mereka mengenai usulan pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Dalam panitia itu, Profesor Soemarjo ditunjuk sebagai ketua, Go Tishing sebagai penulis, Basuki Siddhartha sebagai bendahara, sedangkan Hendra Darmawan dan Tan Tongjo sebagai komisaris. Surat yang dikirimkan panitia kepada 6 akuntan lainnya memperoleh jawaban setuju. Perkumpulan yang diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI akhirnya terbentuk pada tanggal 23 Desember 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di Aula pada pukul 19.30. Konsep anggaran dasar IAI yang pertama diselesaikan pada tanggal 15 Mei 1958 dan naskah finalnya selesai tanggal 19 Oktober 1958. Menteri Kehakiman kemudian mengesahkannya pada tanggal 11 Februari 1959. Namun demikian, tanggal pendirian IAI ditetapkan pada 23 Desember 1957. Ketika itu, tujuan IAI adalah membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan. Pada tahun 1973, untuk pertama kalinya IAI menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI dengan maksud untuk menghimpun prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia dan juga sebagai prasarana bagi penerbitan laporan keuangan untuk perusahaan yang akan memasuki bursa pasar modal. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam menghimpun PAI tersebut adalah 1. Buku prinsip-prinsip akuntansi yang diterbitkan oleh Direktorat Akuntan Negara, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kedua, ada Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprise oleh Paul Grady yang diterbitkan oleh AICPA. Yang ketiga, Opinions of Accounting Principles Board yang diterbitkan oleh AICPA. Keempat, kumpulan data akuntan riset bulletin yang diterbitkan oleh AICPA. Kelima, A Statement of Australian Accounting yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Research Committee and Accountancy Research Foundation. Yang keenam, Fate of the Guaranteeing Plan on the Dominion yang diterbitkan oleh NIFA. PAI 1973 ini merupakan salah satu prasarana mutlak bagi terbentuknya pasar uang dan modal pada waktu itu, di mana laporan keuangan dari perusahaan yang akan menerbitkan surat-surat berharga kepada publik harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi tersebut. PAI ini merupakan hasil kerja dari panitia penghimpun bahan-bahan dan struktur GAAP dan GAAS.
Pada tahun 1974, Komite Prinsip Akuntansi Indonesia, Komite PAI dibentuk, yang bertugas untuk menyusun standar keuangan. Setelah berjalan selama 1 dasar masa, PAI 1973 kemudian disempurnakan dan digantikan dengan PAI 1984. Sama halnya dengan PAI 1973, perumusan prinsip, prosedur, metode, dan teknik-teknik dalam PAI 1984 ini dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan akuntansi keuangan, yang diungkapkan secara garis besar atau bersifat umum dan tidak mencakup praktik-praktik akuntansi untuk industri tertentu. Mulai tahun 1986, Komite PAI menerbitkan serangkaian pernyataan PAI dan interpretasi PAI untuk mengembangkan, mengubah serta menjelaskan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PAI 1984. Pada tahun 1994, IAI melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan sejak saat itu mengeluarkan serial standar akuntansi, standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan. Standar akuntansi ini untuk pertama kalinya diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 1994, di mana mengadopsi pernyataan resmi dari International Accounting Standard Committee (IASC). Pada tahun itu pula, Komite PAI diubah namanya Komite Standar Akuntansi Keuangan Komite SAK untuk masa bakti 1994 sampai 1998. Kemudian dalam Kongres IAI ke-8 diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 24 September 1998 di Jakarta. Nama Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dengan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dan ISAK atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan. Selain itu, juga telah dibentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) dan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan (DKSAK). Komite Akuntansi Syariah (KAS) dibentuk pada tanggal 18 Oktober 2005 untuk menopang kelancaran kegiatan penyusunan PSAK oleh DSAK yang terkait dengan pelakuan akuntansi atas transaksi syariah. Sedangkan DKSAK yang anggotanya terdiri atas profesi akuntan dan luar profesi akuntan merupakan mitra DSAK dalam merumuskan arah dan perkembangan SAK di Indonesia. Sejak pendiriannya 52 tahun silam, kini IAI telah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Hal ini merupakan perkembangan yang wajar, mengingat profesi akuntan tidak dapat dipisahkan dari pesatnya perkembangan dunia usaha. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah meluasnya orientasi kegiatan profesi, tidak lagi semata-mata di bidang pendidikan akuntansi dan mutu pekerjaan akuntan, tetapi juga upaya-upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan peran dalam perumusan kebijakan publik. Organisasi profesi ini secara terus-menerus menanggapi perkembangan akuntansi, baik yang terdiri dari tingkat nasional, regional, maupun global, khususnya yang memengaruhi dunia usaha dan profesi akuntansi itu sendiri. IAI juga secara terus-menerus merevisi SAK untuk mengikuti kebutuhan perkembangan bisnis dan profesi akuntan. Sejak tahun 1994, IAI telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dalam pengembangan standarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan dari harmonisasi ke adaptasi, kemudian menjadi adopsi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Program adopsi penuh dalam rangka mencapai konvergensi dengan IFRS direncanakan dapat terlaksana dalam beberapa tahun ke depan. Persepsi manajemen, lingkungan kerja, dan pelaporan keuangan. Proses pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pemilihan atas metode dan standar akuntansi yang akan digunakan sebagai basis pelaporan dipengaruhi oleh persepsi pihak pembuat laporan keuangan. Persepsi pihak manajemen sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan sangat mempengaruhi proses penyusunan dan pelaporan informasi keuangan itu sendiri. Persepsi pihak manajemen biasanya akan tercermin dalam keputusan yang diambil,
terkait dengan proses pelaporan keuangan yang akan dilatar belakangi oleh 1. Pemahaman pihak manajemen mengenai standar dan metode akuntansi yang digunakan, dan 2. Pengaruh lingkungan di mana manajemen berada. Laporan keuangan merupakan produk pasar dan sebagai hasil dari sebuah proses pendekatan politik. Dengan kata lain, bahwa dalam proses pelaporan keuangan dipengaruhi oleh keinginan untuk memengaruhi pasar atau harga per saham. Berdasarkan sebuah hasil penelitian, Watts and Zimmerman pada tahun 1978 menyatakan bahwa pelaporan keuangan berhubungan langsung dengan manajemen. Menurutnya, hal-hal yang berhubungan dengan manajemen adalah hal-hal yang berkaitan dengan peraturan maupun dengan publikasi resmi oleh badan-badan akuntansi, seperti standar akuntansi maupun interpretasi atas standar tersebut. Hal-hal yang dikemukakan oleh Watts and Zimmerman tersebut di atas juga sama dengan apa yang diungkapkan oleh Fields 2001. Menurutnya, bahwa pemilihan metode akuntansi adalah keputusan pihak terkait untuk memengaruhi hasil-hasil sistem akuntansi. Salah satu hasil sistem akuntansi ini adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Organisasi pengambil keputusan dalam dunia akuntansi mempunyai opini bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum terlalu banyak menyediakan pilihan bagi manajemen. Dengan adanya terlalu banyak pilihan yang diperbolehkan untuk diterapkan dalam pelaporan keuangan, maka akan menyebabkan kesulitan dalam melakukan implementasi suatu standar akuntansi. Dalam penerapan suatu standar akuntansi, sangat diperlukan dukungan dari para profesional yang diharapkan memiliki pengertian serta pemahaman yang baik atau memadai mengenai standar-standar akuntansi tersebut. Pada akhirnya, semua hal yang berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi sebagai basis pelaporan keuangan akan dipengaruhi oleh persepsi manajemen itu sendiri. Organisasi pengambil keputusan dalam dunia akuntansi mempunyai opini bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum terlalu banyak menyediakan pilihan bagi manajemen. Dengan adanya terlalu banyak pilihan yang diperbolehkan untuk diterapkan dalam pelaporan keuangan, maka akan menyebabkan kesulitan dalam melakukan implementasi suatu standar akuntansi. Dalam penerapan suatu standar akuntansi, sangat diperlukan dukungan dari para profesional yang diharapkan memiliki pengertian serta pemahaman yang baik memadai mengenai standar-standar akuntansi tersebut. Pada akhirnya, semua hal yang berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi sebagai basis pelaporan keuangan akan dipengaruhi oleh persepsi manajemen itu sendiri. Dalam proses pembuatan suatu keputusan, termasuk kualitas dari keputusan yang akan diambil nantinya oleh masing-masing individu dalam sebuah organisasi, akan sangat dipengaruhi oleh persepsi dari si pembuat keputusan. Dari sudut pandang skala perusahaan, Watts and Zimmerman 1990 mengatakan bahwa ukuran atau skala perusahaan merupakan variabel penting yang akan menjelaskan pemilihan metode akuntansi. Ukuran perusahaan dapat digolongkan sebagai salah satu unsur dari lingkungan kerja yang akan turut mempengaruhi persepsi manajemen nantinya. Penelitian yang dilakukan oleh Watts and Zimmerman tersebut adalah dengan mencari hubungan antara ukuran dengan penolakan atau penerimaan perusahaan atas diberlakukannya sebuah standar atau metode akuntansi tertentu. Biasanya, perusahaan yang tergolong besar dan memiliki tingkat bonafide yang tinggi akan turut berperan melakukan intervensi di dalam memengaruhi serta menentukan proses publikasi atas sebuah standar akuntansi yang baru. Perusahaan ini tentu saja tidak begitu saja dapat dengan mudah secara gratis mempengaruhi keputusan para pembuat standar, tetapi perlu mengeluarkan atau mengorbankan biaya politis sebagai sarana untuk melobi para pembuat standar demi mengakomodasi kepentingan perusahaannya. Tantangan akuntansi di masa mendatang. Selama hampir kurang lebih 75 tahun silam, Securities and Exchange Commission (SEC) mengandalkan profesi akuntansi. Profesi ini telah banyak membantu SEC terutama dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk mengadopsi standar akuntansi perusahaan publik dan mengesahkan standar audit yang menjamin kualitas tertinggi informasi keuangan. SEC mengandalkan peran akuntan dalam menjamin keakuratan dan kewajaran pencatatan perusahaan publik serta perancangan
sistem pengendalian internal yang mampu menjamin akuntabilitas atas aktivitas perusahaan dan memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang menghadirkan posisi keuangan dari hasil kinerja perusahaan secara wajar. Di saat dunia usaha berkembang dan melaju dengan sangat pesat, profesi akuntansi diperlukan untuk menjamin utilitas dan integritas pelaporan keuangan. Profesi akuntansi mau tidak mau harus senantiasa beradaptasi dengan perubahan dunia usaha yang semakin cepat dan kompleks. Profesi akuntansi harus mampu mengatasi risiko kemungkinan tidak terpenuhinya kebutuhan user akan informasi. Sudah saatnya bagi profesi akuntansi untuk memulai mengambil tindakan-tindakan yang menjamin utilitas di masa mendatang. Dalam hal ini sangat penting bagi profesi akuntansi untuk berusaha membangun visi, yaitu bagaimana sebaiknya akuntansi di masa mendatang dan bagaimana meraihnya. Terus informasi yang berkualitas dapat didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas dasar ketepatan waktu. Dalam dunia bisnis, pihak manajemen selalu pihak pengelola perusahaan bertindak sebagai agen dari perusahaan, selalu dihadapkan pada berbagai tekanan. Tekanan ini datangnya bisa dari luar perusahaan dan juga bisa dari dalam, yang tentu saja baik secara langsung maupun tidak langsung akan turut mempengaruhi manajemen dalam proses pelaporan keuangan. Masa depan pelaporan keuangan. Setidaknya ada 3 hal yang mungkin sangat penting bagi masa depan pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi. Ketiga hal tersebut adalah: yang pertama, masalah pengakuan atau recognition dan pengukuran measurement atas aktiva dan kewajiban perusahaan. Dengan kata lain, apa yang seharusnya dilaporkan dalam laporan keuangan atau neraca. Neraca harus dapat secara memadai dan akurat mencerminkan aktiva dan kewajiban perusahaan. Pengguna laporan keuangan seharusnya dapat memanfaatkan neraca untuk memperoleh gambaran yang cukup mengenai suatu perusahaan. Namun pada kenyataannya banyak sekali keterbatasan yang terkandung dalam neraca. Di antaranya adalah kecenderungan untuk mengabaikan efek inflasi, tidak mencerminkan nilai perusahaan saat ini, tidak mengungkap seluruh aktiva dan kewajiban perusahaan, serta kurangnya memiliki daya banding. Yang kedua, masalah ketepatan waktu atau timeline pelaporan keuangan. Dengan kata lain, kapan seharusnya akun-akun dilaporkan. Masalah ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan juga semakin bertambah penting seiring dengan kemajuan dunia bisnis saat ini. Laporan tahunan bahkan laporan kuartalan sudah tidak lagi dapat memenuhi arus kebutuhan informasi yang semakin mendesak. Siklus produk semakin singkat sehingga produk akan menjadi lebih cepat usang dari sebelumnya. Sangat sulit untuk memperoleh gambaran dari cepatnya pergerakan dan perubahan jika hanya mengambil langkah pelan. Yang ketiga, masalah pendistribusian informasi keuangan. Dengan kata lain, bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada para user. Masalah terakhir sehubungan dengan masa depan akuntansi pelaporan keuangan yang perlu dicermati dan mendapat perhatian khusus dari profesi akuntansi adalah cara informasi keuangan didistribusikan. Secara tradisional, publik mendapatkan informasi mengenai kesehatan keuangan perusahaan dengan mengandalkan laporan yang diberikan emiten kepada Badan Pengawas Pasar Modal, laporan periodik ke pemegang saham dan analis. Di Amerika telah dikembangkan sebuah sistem komputerisasi untuk mendistribusikan informasi keuangan emiten kepada publik seperti melalui Business Electronic Data Gathering and Retrieval System (EDGAR) atau melalui